Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Kita berjumpa kembali ya pada pembelajaran tematik di kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh. Pembelajaran yang pertama. Ayo anak-anak, siapkan bukunya dan kita belajar bersama. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kita akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Anak-anak, mari kita baca teks berikut ini, BM Dia dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Malik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Dia selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Anak-anak, coba amati beberapa gambar berikut. Yang pertama di sini ada naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno. Di sampingnya ada naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Malik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Yang di bawah ada gambar dari BM Dia, pemuda yang mengambil naskah asli dari tong sampah dan menyimpannya. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang kata baku? Kata baku digunakan dalam situasi resmi. Penulisan dan pengucapan kata baku harus sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Contoh kata yang tidak baku, nasihat, sedangkan kata bakunya adalah nasihat. Kata tidak baku, apotik, kata bakunya menjadi apotek. Cuman, itu kata tidak baku, kata bakunya adalah cuma. Gubuk, kata tidak baku, kata bakunya gubuk. Jadwal, katanya tidak baku, kata bakunya adalah jadwal. Hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang harus mereka tanam. Dalam waktu singkat, seluruhnya tertanam dengan rapi. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Contohnya adalah beluntas. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusus halus dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Contohnya keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Adapun manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan, yang pertama penghasil bahan pangan, penghasil bahan sandang, penghasil bahan kerajinan, penghasil pupuk organik, dan penghasil tenaga.
dan manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan sebagai bahan makanan, bahan sandang, bahan bangunan, bahan obat, bahan baku industri, bahan pewarna alami, dan menjaga kualitas air. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera, karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Amati gambar berikut ini anak-anak. Gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Adapun manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan petani yaitu pada zaman penjajahan, petani harus membayar pajak tanah sebanyak 1/5 dari hasil panen tahunan, menjual hasil bumi kepada penjajah, dan mengikuti tanam paksa. Tapi setelah kemerdekaan, petani dapat menikmati hasil pertaniannya dan tidak ada kegiatan tanam paksa. Petani juga bebas menanam dan menjual hasil tanamannya kepada siapa saja. Dan manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan pelajar. Pada zaman penjajahan, pendidikan diberikan untuk mencari pegawai pemerintah kolonial atau penjajah. Pendidikan hanya diperbolehkan untuk kaum bangsawan. Namun, setelah kemerdekaan, pendidikan dapat diperbolehkan untuk semua orang. Anak-anak bisa mewujudkan cita-citanya dengan belajar dengan giat. Anak-anak ibu, mari kita isi kemerdekaan ini dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya belajar dengan giat. Dan mari kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar bersama-sama di sekolah seperti sedia kala. Nah, anak ibu, sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.